Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya tentang Instructional Framework. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julia Nur Indasari dengan NIM 20110524107 dari kelas Teknologi Pendidikan A. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Instructional Framework atau kerangka pembelajaran. Di sini yang dimaksud dengan kerangka pembelajaran yaitu memiliki fungsi untuk mengidentifikasi dan mengilustrasikan hubungan antara pembelajaran. Dalam kerangka pembelajaran terdapat 4 komponen di antaranya. Yang pertama yaitu Instructional Model atau model pembelajaran. Model pembelajaran ini memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu mewakili tingkat praktik pembelajaran yang paling luas. Yang kedua yaitu menyajikan orientasi filosofis untuk pembelajaran, seperti humanistik, behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu digunakan untuk memilih dan menyusun strategi, pengajaran, metode, teknik, dan aktivitas belajar. Dan yang terakhir yaitu instructional model. Nah, di instructional model ini terdapat 4 macam ciri. Yang pertama yaitu pemrosesan informasi, memfokuskan proses kognitif pembelajaran. Yang kedua yaitu personal, karakteristik personal tiap individunya. Yang ketiga interaksi sosial, dan yang terakhir yaitu behavioral stimulus response. Yang kedua yaitu instructional strategies atau yang sering disebut strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini memiliki 3 macam. Yang pertama yaitu menentukan pendekatan yang akan diambil oleh pengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran. Nah, dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran ini perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dipelajari. Yang kedua yaitu berapa lama waktu yang tepat untuk mempersiapkan strategi yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu apakah dengan menggunakan strategi lain akan dapat bekerja lebih baik atau sama baiknya. Yang keempat yaitu beberapa besar kontrol yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu apakah dapat meningkatkan dan mempertahankan minat belajar peserta didik. Maka dari itu, pengajar perlu menerapkan berbagai strategi untuk memenuhi tujuan pembelajaran dengan tepat dan fokus. Salah beberapa hal ini yaitu yang pertama, kurikulum yang digunakan. Yang kedua yaitu pengetahuan awal atau pengalaman yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga yaitu minat peserta didik. Yang keempat adalah gaya belajar dari peserta didik tersebut. Dan yang terakhir yaitu tingkat perkembangan peserta didik. Untuk macam yang ketiga yaitu instructional strategies. Instructional strategies terdiri dari 5 kategori, yaitu diantaranya yang pertama adalah direct instructional secara langsung. Nah, apa itu direct instructional atau secara langsung? Nah, biasanya pengajar hampir memberikan arahan penuh dan juga deduktif. Efektif digunakan untuk memberikan informasi atau mengembangkan keterampilan secara step by step. Contoh metode pembelajarannya berupa perkuliahan, pertanyaan didaktik, pengajaran implicit, practice and drill, dan demonstrasi. Yang kedua yaitu indirect instruction atau secara tidak langsung. Hal ini merupakan strategi yang concentrate atau berpusat pada siswa. Pengajar merupakan fasilitator pendukung sumber belajar. Contoh metode pembelajaran ini reflection discussion, pembentukan konsep, pencapaian konsep, pemecahan masalah, dan group inquiry. Yang ketiga yaitu instructive instruction. Yang keempat adalah experiential learning atau melalui pengalaman. Merupakan strategi learned grade atau berpusat pada siswa.
menekankan pada proses belajar yang terjadi daripada hasil belajar yang dicapainya. Merefleksi suatu pengalaman dan perumusan rencana untuk menerapkan pembelajaran ke konteks lain merupakan faktor penting. Terdiri dari 5 fase yaitu appreciating, sharing, analyzing, inferring atau mengambil kesimpulan dan applying atau menerapkan. Yang kelima adalah independent studi belajar atau belajar mandiri. Nah, mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas perencanaan sehingga mereka melaksanakan pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua yaitu membantu peserta didik agar menjadi mandiri serta bertanggung jawab dalam meningkatkan potensi diri. Yang ketiga yaitu pengajar hanya memberi bimbingan dan pengawasan. Yang keempat adalah merupakan metode pembelajaran yang sengaja disediakan untuk meningkatkan potensi diri, misalnya yaitu kontrak belajar atau proyek penelitian, laporan, dan esai. Nah, materi selanjutnya adalah instructional methods atau metode pembelajaran. Di sini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu digunakan pengajar untuk menciptakan lingkungan belajar. Yang kedua adalah macam-macam metode pembelajaran. Nah, macam-macam metode pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah direct instruction atau secara langsung melalui tatap muka ataupun dengan bimbingan. Yang kedua adalah indirect instruction atau secara tidak langsung, bisa dengan asinkron. Yang ketiga, interactive instruction. Yang keempat adalah experiential learning atau melalui pengalaman. Yang kelima adalah independent study atau belajar mandiri tersebut. Selanjutnya adalah tentang instructional skill atau teknik mengajar. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada beberapa contoh tentang teknik mengajar. Yang pertama adalah questioning atau bertanya. Yang kedua adalah discussing atau berdiskusi. Yang ketiga adalah explaining atau menjelaskan. Yang keempat adalah demonstration atau mendemonstrasikan. Yang kelima adalah planning atau perencanaan. Dan yang terakhir adalah structuring atau penataan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kekurangan dalam pembahasan yang saya bahas pada materi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.